Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jilid 2 atau PSBB pengetatan di DKI Jakarta sudah mulai diberlakukan pada Senin 14 September 2020 hari ini. PSBB Jilid 2 ini akan berlaku selama 2 pekan hingga 27 September 2020. Meski hampir sama dengan aturan PSBB tahap pertama, namun sedianya ada beberapa hal yang membedakan antara PSBB pengetatan dan PSBB terdahulu. Salah satu perbedaan PSBB awal pandemi dan saat ini adalah kebijakan untuk ojek online. Ketika PSBB Jilid 1, ojek online dilarang mengangkut penumpang. Ojek online hanya boleh mengangkut barang, namun pada PSBB Jilid 2 ini, ojol tetap diizinkan untuk mengangkut penumpang. Selanjutnya, perbedaan kebijakan juga berlaku untuk rumah ibadah. Saat PSBB 10 April lalu, Anies Baswedan menyampaikan bahwa seluruh kegiatan keagamaan di rumah ibadah di wilayah DKI Jakarta ditiadakan. Sedangkan pada PSBB Jilid 2, Anies mengizinkan tempat ibadah di perumahan untuk beroperasi. Tempat ibadah di kompleks perumahan atau permukiman diizinkan beroperasi selama tidak dihadiri oleh warga dari luar kompleks tersebut. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan. Pemberlakuan surat izin keluar masuk atau SIKM juga menjadi salah satu hal yang membedakan PSBB Jilid 1 dan 2. Pada 10 April, Anies Baswedan mengumumkan untuk bisa keluar masuk Jakarta, warga diharuskan membuat SIKM. Namun, SIKM tidak diberlakukan saat penerapan PSBB ketat kali ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbolehkan perusahaan swasta di luar kategori 11 sektor usaha non-esensial untuk beroperasi di kantor saat PSBB Jilid 2. Syaratnya kapasitas maksimal hanya 25% dari total pegawai. Hal ini berbeda dengan aturan pada PSBB Jilid 1 yang mewajibkan usaha non-esensial mempekerjakan karyawannya dari rumah. Saya garis bawahi di sini bahwa pengelolaan PSBB di Jakarta ini diatur ada 3 peraturan gubernur. Peraturan gubernur nomor 33 tahun 2020, ini tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, ditetapkan pada 9 April 2020. Kemudian peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020, ditetapkan tanggal 19 Agustus, ini terkait dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Lalu peraturan gubernur nomor 88 tahun 2020 ditetapkan hari ini 13 September tentang perubahan peraturan gubernur nomor 33. Prinsipnya dalam masa PSBB yang berlaku di Jakarta sejak tanggal 10 April dan sampai dengan hari ini Jakarta masih berstatus PSBB. Sesuai Permenkes, PSBB itu berlaku 2 mingguan dan dapat diperpanjang. Nah, pada prinsipnya selama masa PSBB sebisanya tetap berada di rumah. Dianjurkan untuk tidak bepergian, kecuali untuk keperluan mendesak, kecuali untuk aktivitas dalam usaha esensial yang memang diperbolehkan. Dan ada 5 faktor dalam pembatasan ini. Pembatasan aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, budaya, pendidikan, dan lain-lain, itu pertama. Yang kedua adalah pengendalian mobilitas. Yang ketiga adalah rencana isolasi yang terkendali. Yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan pokok. Dan yang kelima adalah penegakan sanksi. Jadi pesan paling penting dalam PSBB adalah tetap berada di rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak dan esensial baru bepergian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.